Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, mari kita buka kuliah hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan baca Al-Quran kepada Utari. Silakan Utari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala aza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir fapasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, mudah-mudahan dengan baca Al-Quran tadi membuka wawasan kita, memudahkan kita untuk bisa memahami materi yang kami sampaikan hari ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Hari ini sudah masuk pertemuan ke-9. Materi kita akan membahas tentang akuntansi pembiayaan musyarakah. Ya, pembiayaan musyarakah ini tidak jauh beda dengan mudharabah. Prinsip-prinsip dasarnya akan sama ya, walaupun nanti akan ada perbedaan dalam proses pencatatan nantinya. Tapi kalau sudah memahami apa yang disampaikan materi sebelumnya terkait pembiayaan akuntansi pembiayaan mudharabah, masyarakat akan lebih mudah memahami dalam proses pencatatan. Baik, sebelum Bapak lanjutkan terkait materi kemarin, ada yang perlu ditanyakan mudharabahnya? Kalau ada, silakan pertanyakan dulu. Atau ada poin-poin yang perlu masih ragu, silakan ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke materi musyarakah. Ada? Nggak ada. Oke, kalau ada kita lanjutkan. Sebelumnya apa lihat sini Rivaldo. Rivaldo dia rambut belum juga dipotong-potong. Iya Pak, ketika pas pertemuan sama Bapak, pas luring Pak. Pertemuan. Potong aja kenapa beda pertemuan enggak pertemuan? Ya, potong Pak, nanti ya. Siap lebaran. Siap lebaran Pak. Siap lebaran. Kalian tahu kan apa yang terjadi setelah lebaran kan enggak tahu kita. Kalau bicara sekarang kan apa ditunggu sampai siap lebaran. Kayak ini Bapak. Materinya ada ya, Bapak sudah share ke e-kampus. Juga ada video untuk menjelaskannya. Kalau saudara sudah melihat dan membaca, mungkin insya Allah ini akan lebih mudah, lebih cepat bisa Pak prosesnya. Oke, sudah kelihatan
slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, sekarang kita akan pelajari akuntansi transaksi pembiayaan usaha. Itu ada aturannya, ketentuannya di PSAK Syariah 106. Ini buku tentang PSAK ini sudah ada belum? Sudah ada yang miliki? Rivaldo ada Rivaldo? Nggak ada berarti? Enggak, Pak. Nggak ada belajar akuntansi di buku, nggak ada. PSAK nggak ada. Gimana caranya? Oke, nah, sekarang ini sifatnya pengulangan mungkin ya, karena memang terkait musyarakah mungkin saudara-saudara sudah belajar di fikih muamalah, ini sudah ada ini musyarakah, mudharabah, biasa sudah ada. Ini sifatnya pengulangan saja, mengingatkan kembali terkait baik jenisnya, kemudian ada beberapa definisi dari musyarakah itu. Dalam literatur fikih itu kita sudah kenal ya, itu ada syirkah al-amla, ada syirkah al-uqud. Syirkah al-amla itu artinya kepemilikan seseorang atau beberapa orang terhadap suatu benda itu tidak ada tanpa akad gitu ya, jadi otomatis saja. Ada yang namanya syirkah ikhtiariyah, ada jabariyah. Jadi ini kita memiliki sesuatu tanpa ada akad. Contoh kepemilikan kalau dalam rumah tangga, saudara sekalian punya kakak, punya adik, kemudian ada pemberian dari orang tua berupa kendaraan, sepeda motor ya, atau mobil ya. Nah itu kepemilikan kan bersama punyanya, itu syirkah namanya ya. Atau dalam kepemilikan dalam harta warisan, setelah atau meninggal seseorang, wafat seseorang, kemudian dia meninggal harta warisan, maka ahli warisnya berserikat itu dalam memilikan harta warisan. Itu tanpa akad, artinya syirkah al-amla, kepemilikan itu tanpa akad. Nah, yang kedua syirkatul uqud. Nah, ini syirkatnya itu berserikat memiliki sesuatu atau bekerja sama itu berdasarkan akad. Nah, dalam hal ini ada akad kerjasama dua orang atau lebih, kemudian berserikat dalam hal apa? Modal atau keuntungan. Tidak berserikat dalam mengerjakan suatu bisnis, suatu usaha, suatu perdagangan, bukan berserikat dalam hal modal dan juga dalam hal pengelolaan. Definisi musyarakah ini Pak kutip dari apa yang dijelaskan dalam PSAK ya 106, nanti bisa lihat di paragraf 4 itu dijelaskan. Yang dimaksud dengan musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, bisa dua atau lebih ya, dalam kegiatan usaha tertentu. Jadi untuk usaha tertentu itu produktif sifatnya ya, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana. Jadi masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama ini memberi kontribusi dana. Beda dengan mudharabah, kalau mudharabah kan kontribusi dana hanya ditanggung oleh sahibul mal, pihak pertama yang sebagai pemilik dana. Dengan ketentuan bahwa keuntungan nanti dibagi sesuai kesepakatan. Kesepakatannya dalam hal nisbahnya, yang disepakati tetap sama nisbahnya. Sedangkan kalau terjadi kerugian bukan karena kelalaian dari nasabah, karena faktor alam atau natural sifat di sini ya, maka itu ditanggung besar kerugian itu sebesar kontribusi dana. Jadi nggak semuanya ditanggung oleh bank dan nasabah juga tidak semuanya menanggung. Tapi berapa kontribusi dana, maka itu ditanggung sesuai dengan kontribusi dana. Nah, dana yang diserahkan terkait ini bisa kas, bisa non kas. Nah, seperti halnya mudharabah ini juga sama ya, ada kas, ada non kas. Yang penting tidak menyalahi ketentuan syariah, diperkenankan oleh syariah. Silakan kalau ada definisi yang lain boleh ya. Tapi intinya di sini musyarakah itu memang jenis akadnya kerjasama dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Usaha tertentunya ingat yang bisnisnya produktif karena ini bagian dari sistem bagi hasil. Nah, di sini perbedaannya di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana. Kalau mudharabah tidak ada, hanya satu pihak saja. Bagi hasil disepakati nisbahnya. Jadi kalau nisbah itu sama dengan mudharabah, disepakati berapa nisbahnya untuk masing-masing pihak. Tetapi kalau kerugian, nah ini baru beda ya. Kalau mudharabah, kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, selama itu bukan karena kelalaian pengelola. Tetapi kalau musyarakah, itu ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing pihak. Kontribusi dana itu maksudnya adalah berapa besar dana yang diberikan, persentasenya berapa.
Nanti akan ada di contoh, akan bisa kelihatan ya. Nah, dalam terkait porsi dana tadi ya, porsi dana itu dapat dibagi kepada dua. Ada musyarakah permanen, ada musyarakah mutanakisah. Musyarakah permanen itu maksudnya masing-masing pihak atau masing mitra kontribusi dananya tetap. Dari awal akad sampai berakhir akad jumlahnya sama. Contoh bank syariah dengan nasabah. Bank syariah kontribusinya umpama 75%, nasabah 50% dari total nilai usaha. Nah, maka dari awal akad sampai akhir akad ya nggak ada berubah, modalnya nggak berubah. Kalau masyarakat menurun, tanah kisah ini artinya kepemilikan salah satu mitra, salah satu pihak terhadap dana tersebut berkurang sampai berakhir akadnya, sehingga nanti kepemilikan dana akan beralih ke salah satu pihak. Nah, nanti ini akan ada pembahasan khususnya di materi berikutnya. Sekarang ini akan bahas yang permanen dulu. Oke, mitra aktif, nah, itu artinya dua-duanya aktif mengelola usaha tersebut. Mitra pasif hanya tidak ikut mengelola. Ya, mitra aktif ini berarti pihak pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya yang ikut dalam syirkah ini aktif semuanya. Kalau yang pasif berarti hanya tidak ikut mengelola, itu maksudnya pasif ya. Nah, yang terjadi di perbankan itu mitranya pasif. Jadi bank kalau ada akadnya musyarakah, di sini bank tidak aktif. Bank sebagai pemilik dana tidak aktif. Dia sifatnya pasif. Oke. Ini udah bisa dilihat dari alur transaksi pihak musyarakah. Kalau saudara lihat ini ya tidak jauh beda dengan mudharabah ya. Perbedaannya bisa dilihat di sini ada bank syariah, ada nasabah pembiayaannya. Ini kerjasama produktif. Berarti ada penyertaan modal dari nasabah, ada penyertaan modal dari bank. Nah, baru ada usaha. Nah, dari usaha ini kalau dapat keuntungan, nah bagilah sesuai dengan nisbah. Sebagai contoh ini nisbah bank 70 umpamanya. Nasabah 30. Jadi untungnya ya bagilah sesuai dengan nisbah. Tetapi kalau rugi, berapa porsi modal ya sebesar itu saja yang ditanggung. Tidak semuanya ditanggung oleh bank. Paham ya? Alurnya paham ya? Ada pertanyaan terkait alurnya? Nggak ada ya? Oke. Nah, ini ketentuan pengakuan dan pengukuran yang ada di PSAK, paragraf 27 sampai 30 ini dijelaskan bagaimana pengakuan dan pengukuran. Pengakuan itu maksudnya pada saat bank sudah sepakat melakukan akad musyarakah dengan nasabah, maka akan ada penyerahan dana. Nah, dana yang diserahkan itu bank akan akui sebagai investasi musyarakah. Ya. Itu kapan diakui ya saat kas diserahkan, berarti saat bayar kasnya atau saat penyerahan aset non kas kepada mitra aktif yang aktif nasabah sini. Ya, itu pengakuan. Jadi bank akan akui modal bank dalam musyarakah itu sebagai investasi musyarakah. Kapan diakui ya? Begitu diserahkan modalnya ya langsung akui. Atau kalau dia kas berarti saat bayar berarti. Kalau dia non kas saat serahkan modal itu langsung bayar. Berapa diserahkan? Berapa besarnya? Besarnya sebesar nilai yang dibayarkan kalau kas. Kalau non kas bagaimana? Kalau non kas sebesar nilai wajar. Nah, ketentuan nilai wajar kan sama dengan yang kemarin ya, dengan mudharabah. Kalau nilai wajar lebih besar daripada yang tercatat, diakui sebagai keuntungan selisihnya itu. Kalau terjadi selisih ya, kalau terjadi selisih nilai wajarnya lebih besar nilai tercatat, selisihnya itu akui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Kalau lebih kecil diakui sebagai kerugian pada saat kejadian, langsung akui kerugian. Nah, kalau ini kan tidak jauh beda ya. Cuma di sini paragrafnya 2730 PSK 106. Tapi secara ketentuannya mirip dengan yang mudharabah ini. Oke, ini sekilas tentang itu ya. Nah, ini langsung masuk ke contoh. Jadi memang di sini untuk musyarakah ini punya karakteristiknya
dibandingkan dengan mudharabah itulah terkait kerugian. Kerugian yang ditanggung oleh pemilik dana itu adalah sebesar kontribusi dananya. Tidak semua kerugian ditanggung. Oke. Selain itu, modal yang diserahkan itu kedua belah pihak atau lebih terlibat dalam kontribusi dana, terlibat dalam modal, dan juga dalam mengelola usaha. Namanya berserikat ya. Tapi kalau mudharabah tidak terlibat pemilik dana, hanya menyerahkan dana. Jadi kalau saudara mau usaha dan usahanya menyerahkan sepenuhnya kepada orang, artinya saudara sebagai pemilik modal saja berarti mudharabah akadnya itu. Ya. Tetapi kalau mau terlibat dalam pengelolaan, pihak-pihak itu memiliki dana, kemudian menyerahkan dana, menyatukan dana dalam satu bentuk nilai investasi, digabungkan, kemudian mengerjakan suatu usaha, berarti itu musyarakah namanya. Berefek nanti ya, kalau pemilihan akadnya mudharabah berarti akan berdampak kepada pengakuan kerugian nanti kalau terjadi ya. Kemudian dalam hal keuntungan. Kalau pemilihan akad musyarakah itu akan juga berdampak dalam pengelolaan, kemudian dalam pengakuan kerugian. Mudharabah juga demikian. Itu saja perbedaannya. Kalau saudara tahu tentang konsep-konsep dasarnya, karakteristik masing-masing pembiayaan, maka dalam mencatat itu akan lebih mudah. Oke, ini Bapak berikan contoh dalam transaksi pembiayaan musyarakah. Ini hanya sebagai contoh, angka-angka yang ada itu juga dibuat untuk memudahkan pemahaman. Contoh soal 1, ini transaksi antara Bank Syariah dengan Ibu Anissa dalam usahanya penggilingan padi ya. Skemanya musyarakah. Ditandatangani tanggal 2 Februari tahun 2000. Nilai investasi, artinya usaha ini, nilai investasinya itu sekitar 80 juta. Ya. Berarti bank akan memberikan berapa pembiayaannya, maka 80 juta ini ditanggung berdua. Ada modal bank, ada modal nasabah. Maka itu yang disebut dengan musyarakah. Kalau modal bank saja itu namanya mudharabah. Ya. Di sini contohkan 60 juta untuk kontribusi bank, 20 juta untuk nasabah. Rivaldo, ini berapa persen nih kontribusi bank? 60 juta ini berapa persen kontribusi bank, Rivaldo? Sekitar 40, Pak. Sekitar 40. Jangan ditebak-tebak, dihitunglah dulu. Siapa yang tahu berapa persen ini 60 juta ini? 80%, Pak. 80%. Siapa yang jawab tadi 80%? Hah? Siapa? Dari mana? Cindy. Dapat angka 80% itu dari mana, Cindy? Kontribusi bank 80%. Nilai investasi kan 80 juta. Di sini bank Ya, mendanai sebesar 60 juta, 20 juta nasabah. Nah, 60 juta itu berapa persen itu dari total investasi itu? Winda Lismarni, ini kameranya kenapa enggak aktif nih, Winda? Winda? Ulfa lagi tuh, Ulfa. Ya, Pak. Nah, Mbak Winda. Berapa persen tuh Winda? 60 juta dari 80 juta itu berapa persen? Tribella Juliansia. Berapa persen itu di Tribella?
60 juta itu berapa persen itu dari 80? Nah, nggak ada yang tahu. Coba siapa yang bisa memberikan jawaban, yang bisa menginformasikan berapa persen? 75%, Pak. 75. Cara mencarinya bagaimana, Ummul Khair? 60 juta dibagi 80 juta dikali 100%. Ya, betul ya. Tinggal saudara bagi saja porsi bank 60 juta bagi dengan total investasi 80 juta kali 100. Hitung-hitung persen masih pusing juga lagi. Oke ya, nah, ini nisbah ya. Kalau nisbah ini disepakati. Nisbah untuk Ibu Anissa ini nasabah 75, untuk bank 25%. Dari jumlah yang diperoleh nanti keuntungannya, periodenya 6 bulan. Oke, kemudian admin. Nah, biaya admin ini untuk soal ini buat nominal saja. Ini bisa persentase, bisa nominal. Ini dalam contoh Pak, buat nominal saja ya. Kemudian objek yang bagi hasil itu yang laba bruto. Laba bruto ini berarti sama dengan net revenue sharing atau pendapatan kotor, yaitu selisih harga jual beras kurangi dengan harga pembelian. Oke, kemudian skema pelaporan dan pembayaran porsi bank itu setiap 3 bulan, berarti 2 kali selama akad berarti ya. Kan tadi 6 bulan. Kalau 6 bulan berarti 3 bulan berarti 2 kali bayar porsi ya. Karena ini kan usahanya penggilingan padi ya, nggak tiap bulan bayarnya. Kesepakatannya adalah setiap 3 bulan. Kemudian skema pelunasan pokok. Nah, nanti pokok bank tadi, dana bank yang 60 juta akan dikembalikan oleh Ibu Anissa nasabah, yaitu pada akhir akad tanggal 2 September tahun 2000. Oke. Nah, kalau kita lihat ke atas kembali, kira-kira ini usaha ini dianggap mulai berjalan tanggal berapa, Rivaldo? Tanggal berapa mulainya? Ini ketentuannya kalau kemarin masih ingat materi motor apa? Pertama tanggal 12 ya, Pak. Nah, dianggap usaha ini mulai berjalan. Dianggap mulai berjalan usaha ini tanggal berapa? Kalau dipahami yang kemarin itu bisa jawab ini. Karena ini sama ketentuannya. Tanggal berapa? Tanggal 12, Pak. Yang tahap pertama, Pak. Tanggal 12 Februari. Ya. Berarti udah mulai dianggap berjalan ya. Oke, yang lain? Pak. Ummul Khair, tanggal berapa? 12 Februari. 12 Februari. Ridwan, tanggal berapa dianggap mulai? 12 Februari, Pak. 12 Februari, 12 Februari kata orang 12 Februari juga, Pak. Yola Octavia, tanggal berapa usaha ini dianggap mulai berjalan, Yola Octavia? Tanggal 12 Februari, Pak. 12 Februari. Dasarnya apa itu? 12 Februari itu dasarnya apa? Saudara menyatakan itu dasarnya apa? Yola? Ya, Pak. Apa dasarnya tanggal? Kenapa tanggal 12? Karena pembayaran tahap pertama sudah dibayar sebesar 35 juta, Pak. Terus dilakukan pembayaran kedua pada tahap kedua, yaitu 25 juta, Pak. 20 juta itu tanggal berapa? Coba lihat dulu. Penyerahan modal itu tahap pertama 35 juta tanggal 12 Februari. Pembayaran tahap kedua 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Oh iya. Berarti tanggal berapa dianggap mulai usaha berjalan? Tanggal 12, Pak. 12 Februari. Ya, Pak. 12 Februari itu baru terimanya 35 baru tuh. Ketentuan kemarin, usaha ini dianggap mulai berjalan pada saat seluruh
dana sudah diserahkan, baru dianggap mulai jalan. Berarti tanggal berapa? Tanggal berapa, Yola? Ummul Khair? 2 Maret, Pak. 2 Maret. Sama dengan ketentuan mudharabah. Kalau usahanya mulai berjalannya saat dia nasabah terima semua modal yang dijanjikan oleh bank tadi. Berapa kesepakatannya? Kan 60 juta. Baru diterima 60 juta kan baru tanggal 2 Maret. Jadi mulai dianggap berjalan 2 Maret. Nah, berarti bulan pertamanya berjalannya sampai 2 April 1 bulan berarti. 2 Mei 3 bulan, 2 Juni 3 bulan. Nah, makanya di sini pembayaran pertama itu tanggal 2 Juni. Bulan berikutnya bulan keempat berarti 2 Juli. Bulan kelima 2 Agustus. Terakhir 2 September. 6 bulan ya. Oke, nah sekarang kita catat ya. Jurnal pertama yang akan kita catat saat akad disepakati. Saat akad disepakati tanggal 2 Februari itu hanya ada dibentuk rekening biaya administrasi. Artinya ini baru ada komitmen karena modalnya diserahkan tidak sama dengan tanggal akad. Nah, kalau beda berarti kita bentuk kontrak komitmen investasi musyarakah pada kewajiban komitmen investasi musyarakah. Berapa jumlahnya? Ya sebesar yang sudah disepakati oleh bank dengan nasabah. Kemudian catat admin. Nah, admin ini selalu dicatat sesuai dengan tanggal akad. Ingat ya, kalau beda tanggal akad dengan tanggal penyerahan modal, maka dibentuk kontrak komitmen pada kewajiban komitmen. Ini akunnya artinya apa? Di kredit ini kontrak komitmen berarti ada komitmen dari bank. Sudah ada komitmen, muncullah kewajiban bank. Kewajiban komitmen, yaitu memberikan dana. Makanya di sini kewajiban di kredit. Oke, ini saat akad disepakati. Kemudian saat diserahkan, nah ini modal diserahkan. Seperti ketentuan yang sudah jelaskan dalam PSAK tadi, bank akan akui modal yang diserahkan itu sebagai investasi musyarakah. Kapan diserahkan? Kapan mulai diakui? Saat diserahkan modal. Berapa besarnya? Sebesar yang diserahkan. Oke, jadi tanggal 12 Februari penyerahan barang berarti diakui oleh bank investasi musyarakah di debit 35 juta. Kas berkurang kalau memang kas yang diberikan. Kalau masuk ke rekening nasabah berarti rekening nasabah bertambah, di kredit juga 34 juta. Kemudian jangan lupa ya untuk dilakukan di balik akunnya. Kewajiban komitmen pada kontrak komitmen. Nah, yang kedua juga sama ya. Penyerahan modal yang kedua juga sama akunnya. Oke, nah ini paham lah ya, kalian sama dengan mudharabah yang kemarin ya. Berikutnya, ini dicontohkan, ini kan 2/3 bulan ya, penyerahan modalnya, penyerahan bagi hasil per 3 bulan. Ini hanya sebagai contoh saja, ini hanya sebagai contoh saja. Kita lihat ketentuannya dalam PSAK 106 ini, paragraf 34, dijelaskan di sini. Pendapatan usaha investasi musyarakah itu diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Tadi kesepakatannya nisbah bank 25, nasabah 75. Maka itu diakui sebesar kesepakatan. Ya. Sedangkan kerugian investasi masyarakat diakui sesuai dengan porsi dana. Ini pasal paragraf 34 PSAK 106. Kita contohkan di sini ya. Laporan dari nasabah untuk panen pertama itu berarti bulan Juni ya, tanggal 2 Juni harus dibayarkan laba bruto 14 juta. Hak bank berapa? Sesuai dengan nisbah. Nisbah kan bank cuma 25. Berarti 25% kali 14 juta, 3.500.000. Itu yang akan dibayarkan oleh nasabah ke bank tanggal 2 Juni. Kemudian panen kedua, laporkannya 16 juta. Hak bank 25% dari 6 juta, 4 juta. Bayarnya kapan? 12 September. Oke, nah ini akan dibayar. Kita lihat ya, kita catat. Untuk tanggal 2 berarti nasabah akan melakukan atau membayar hak bank
yang sebesar 25% dari 14 juta 3.500.000. Dan tanggal 12 September 4 juta. Ya. Nah, ini penjelasannya. Ini sekalian untuk memudahkan pemahaman, Bapak langsung bedakan ya. Panen pertama bayar sesuai tanggal yang disepakati, panen kedua tidak sesuai. Yang sesuai dulu ya. Panen pertama itu Ibu Anissa bayar tepat tanggal 2 Juni sebesar 3.500.000. Berarti kas masuk berarti. Kalau dia bayar kas berarti kas masuk 3.500.000. Kalau Bu Anissa minta debit rekening berarti rekeningnya berkurang di debit juga 3.500.000. Nah, itu yang dibayarkan itu diakui oleh bank sebagai pendapatan bagi hasil investasi musyarakah di kredit. Jadi pendapatan masuk itu. Paham ya? Ini kalau dibayar tepat waktu. Bagaimana kalau dibayarnya tidak tepat waktu? Kan perjanjiannya tanggal 2 September jatuh tempo harus dibayar. Ternyata tanggal 2 September tidak dibayarkan. Hanya dilaporkan saja kalau hak bank itu 4 juta. Bayarnya kapan? 12 September. Nah, pada saat disepakati tanggal 2 September, nasabah tidak melakukan pembayaran, harusnya masuk pembayaran bagi hasil untuk bank. Nah, maka pada saat tanggal jatuh tempo kita akui sebagai piutang pendapatan bagi hasil musyarakah pada pendapatan bagi hasil musyarakah akural. Sama ya dengan mudharabah kemarin. Piutang di debit, pendapatannya belum bisa diakui sebagai bagian pendapatan yang bisa dibagi, tapi baru bisa kita catat akural sudah terjadi. Saat dia bayar baru kas masuk. Nah, sesuai yang dibayar kas masuk 4 juta atau rekeningnya berkurang 4 juta. Baru itu mengurangi kewajiban yang di atas, piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Nah, berikutnya baru diakui. Nah, pendapatan tadi yang masih akural baru kita akui di bawahnya sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah. Dan pendapat akuralnya pindah ke debit. Kalau pindah ke debit berarti pendapatan berkurang. Sekarang tidak ada lagi yang akural, yang ada sekarang pendapatan bagi hasil musyarakah. Nah, ini akan ada akunnya sengaja dibuat agak beda ya. Ini ada investasi musyarakah, ini tidak ada. Boleh nggak dua-dua? Kalau dua-dua nggak boleh, tapi satu-satu bisa. Kalau saudara dari awal menggunakan akunnya pendapatan bagi masyarakat, investasi masyarakat silakan. Jangan dirubah-rubah, konsisten penggunaannya ya. Kalau hanya pendapatan bagi masyarakat saja boleh. Yang penting pilih salah satu. Jangan dicampur-campur dalam satu akun karena tidak akan ketemu. Kalau kita menggunakan sistem kan cuma satu yang kita buat ya. Jadi kalau nanti dibuat nama akunnya pendapatan bagi investasi masyarakat berarti yang akan ada hanya itu saja. Oke, nah, jadi 3 tahapnya ya. Saat akad, 4 ya, saat akad, saat penyerahan modal, kemudian saat bagi hasil, dan terakhir pengembalian modal. Pengakadnya berakhir, ya modal dikembalikan. Kalau dikembalikan berarti kan sama tanggalnya 2 September ya. Coba dilihat, ini siapa yang bisa ini menjelaskan. Kalau pengembalian modal sesuai dengan tanggal jatuh tempo kan tidak masalah. Gampang ya, mudah mencatatnya. Berarti kan nasabah nanti akan mengembalikan sebesar 60 juta pada tanggal 2 September. Nah, saat nasabah mengembalikan ya kita catat saja, kita terima uangnya. Kalau dia bayar cash berarti kas bertambah. Kalau minta diambil dari rekening berarti di debit rekeningnya berkurang ke 60 juta. Nah, sekarang investasinya selesai berarti. Investasi di awal kita debit bertambah. Kalau sudah dikembalikan berarti dipindahkan ke kredit berkurang 60 juta. Sekarang selesai akadnya. Itu kalau bayar tepat waktu. Kalau nasabah bayarnya tidak tepat waktu, harusnya 2 September modal dikembalikan. Ternyata tidak dikembalikan. Tanggal 2. Nah, kalau tidak dikembalikan maka akui sebagai piutang. Saat tempo 2 September akui sebagai piutang investasi masyarakat di tempo 60 juta pada investasi masyarakat 60 juta. Nah, saat bayar baru akui kas masuk, piutang investasi masyarakat di temponya berkurang. Selesai berarti. Itu saja ya. Nah, ini ada pertanyaan enggak? Harusnya kalau paham muncul pertanyaan.
Ini tanggalnya sama aku buat ini. Tanggal 2, akad berakhir tanggal 2. Ini tanggal 2. Kalau kondisinya normal ya, artinya tanggal 2 September saat akad berakhir, nasabah mampu mengembalikan modal 60 juta. Berikut nasabah juga bisa membayar bagi hasil yang harusnya dilakukan tepat tanggal 2 September. Jurnalnya apa? Ada yang bisa? Jadi nasabah itu mengembalikan dana porsi dana bank 60 juta, kemudian dia juga bayar hak bank 4 juta. Apa jurnalnya? Berarti total yang dibayarkan nasabah berapa tuh Ridwan? Berapa Ridwan? 64 juta, Pak. 64 juta. Jadi total yang dibayar nasabah pada saat jatuh tempo tanggal 2 September itu ada 64 juta. Nah, jurnalnya apa? Ada yang bisa? Berarti nasabah mengembalikan modal bank 60 juta, kemudian dia juga bayar kewajiban haknya bank 4 juta. Total yang dibayarkan nasabah saat tanggal 2 September 2000 itu adalah 64 juta. Apa jurnalnya? Siapa yang tahu? Rivaldo? Hah? Siapa yang bisa? Materi yang Bapak kirim ke kampus itu ada dibaca enggak? Atau saudara baru mendengar dari Bapak sekarang? Bapak sengaja kirimkan 1 hari sebelumnya supaya bisa dibaca. Karena kalau menjelaskan online memang nggak kesulitan ini. Jadi ada 2 lapis itu. Pertama Bapak kirimkan materi bentuk PDF. Yang kedua ada videonya. Yang ketiga hari ini Bapak jelaskan. Ada sampai 3 lapis itu enggak juga bisa memahami ya. Enggak tahu apa lagi caranya. Apa umul khair? Berarti nasabah akan bayar jumlah yang dibayar nasabah tepat tanggal 2 September itu 64 juta. Itu yang dibayar nasabah ke bank. Di mana itu terdiri dari 60 juta pengembalian modal, 4 juta itu bagi hasil untuk bank. Akun-akunnya sudah ada di situ. Kan udah ada tadi itu. Nah, sudah dijelaskan ini. Saat berakhir akad ini jurnalnya. Saat pengembalian, saat bayar bagi hasil ini jurnal. Nah, sekarang saudara menggabungkan lagi itu. Apa debitnya dan apa kreditnya. Itu saja itu jurnalnya itu. Yang bisa jawab apa kasih nilai plus nanti. Nilai plus. Plusnya akan diberikan pada saat selesai semuanya. Maksudnya plusnya kalau nanti saudara nilainya amin, bisa jadi A berarti. Kalau nilainya B plus bisa jadi amin berarti. Naik 1 tingkat. Siapa? Apa catat nama sekarang?
Apa jurnalnya? Tanggal 2 September, pada saat 2 Septembernya adalah nasabah mengembalikan dana, kontribusi dana bank 60 juta, kemudian juga langsung membayar bagi hasil untuk bank 4 juta. Jurnalnya apa itu tanggal 2 September itu apa jurnalnya? Umul Khair bisa, Umul Khair? Nggak usah Coba malu-malu. dulu. Coba lah, kalau nggak dicoba tuh nggak tahu salah. Harus dilakukan. Ini pengetahuan sampai di situ pemahamannya. Nah, apa Umul Khair? Debitnya apa berarti? Debitnya rekening nasabah 6 juta. 60 juta, Pak. Nah, terus? Kemudian di kredit investasi mudoroba sebesar 64 juta dan pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Rekening nasabahnya tadi berapa? 60 juta, Pak. 60 juta. Oke, Pak, masukkan ke sini ya, supaya saudara bisa memikirkannya. Pak catat ya, apa yang tadi disebutkan. Coba Umul Khair. Debitnya apa Umul Khair? Rekening nasabah Rekening nasabah. Berapa? 60 juta. 60 juta. Debitnya apa? Investasi musyarakah Si musyarakah. Berapa? 64 juta. 64 juta. Betul ya, 64 juta. Ya, Pak. Nah, coba lihat, aturan debit kredit itu harus seimbang. Ini kan tidak sama. Ini 60 dan 64. Nasabah bayar, Pak ulang lagi ya. Nasabah melakukan pembayaran ke bank, yaitu dengan mengembalikan modal bank 60 juta, kemudian juga membayar bagi hasil hak bank 4 juta. Berarti berapa total nasabah yang bayar? Total bayar nasabah berapa? 64. 64 juta dibayar berarti. Kalau nasabah bayar kas, berarti kas bertambah 64 juta itu. Kalau nasabah debit rekening itu otomatis berkurang rekening nasabah 64 juta. Ya. Investasinya tadi berapa di awal? Investasinya berapa? 60 juta. 60 juta investasinya. Kemudian yang dibayar berikutnya adalah hak Pendapatan bank. bagi hasil. Hak bank dalam bagi hasil itu 4 juta. Nama akunnya apa? Kalau ada bagi hasil yang masuk, bank akui sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Oke? Paham Umul Khair? Nah, ini kan seimbang nih ya. Berarti debitnya kas. Kalau dia bayar kas berarti kas bertambah 64 juta. Tapi kalau dia minta debit rekening berarti rekening nasabah berkurang 64 juta juga sama di debit. Kreditnya apa ya? Karena yang dibayar nasabah ini adalah investasi yang tadi, otomatis investasi kita berkurang 60 juta ini. Investasi kita di bank berkurang. Bank juga mengakui ini investasinya tidak ada lagi. Kemudian ada bayar bagi hasil. Bagi hasil yang dibayar nasabah tentu bank akui sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah. Paham ya? Paham Umul Khair? Yang lain? Nah, itu kan mudah itu. Bang kok ragu-ragu loh, Pak. Sekarang, nah ini yang perbedaan berikutnya. Kalau rugi, nah ini dia rugi ya. Nah, ini karakteristik dari musyarakah itu ya. Kalau rugi itu ditanggung berdua. Kalau memang bukan karena kelalaian dari pengelola. Ini contohnya.
Kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola, maka itu ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Dicontohkan pada panen kedua, dilaporkan rugi 1 juta ruginya. Nah, 1 juta ini bank berapa yang harus ditanggung oleh bank sesuai dengan porsi modal bank. Nah, porsi modal kan sudah dihitung tadi. 75% ya, tapi kalau belum dihitung ya boleh dihitung seperti ini lagi bisa. Caranya berapa kerugian 1 juta itu yang akan ditanggung oleh bank, berapa besarnya adalah porsi modal bank 60 juta dibagi dengan total investasi 80 juta kali jumlah kerugian 1 juta. Jadi yang ditanggung bank 750 ribu. Jadi kerugian yang 1 juta itu yang bank cover, yang bank tanggung hanya 750 ribu. 2,5-nya lagi 250 ribu siapa yang nanggung? Nasabah. Perlu dicatat dan tidak perlu, yang kita catat hanya yang porsi bank saja. Ya. Nah kalau dia mudharabah ini 1 juta ditanggung oleh bank. Nah, ini berdampak pada proses pencatatan. Oke, ini cara mencatatnya. Ini Bapak buat 2 bentuk ya, 1, 2, tapi tanggalnya dibuat sama. Ini untuk memudahkan saja ya. Dalam pemahaman ini bisa terjadi. Seharusnya kalau tanggalnya sama, ini jurnalnya bisa langsung ya. Nah, ini seperti kasusnya mudharabah. Kalau saat kejadian tanggal 2, bank itu belum mengakui sebagai pengurangan dari investasi musyarakah, maka jurnalnya dibentuk dana cadangan. Sama seperti ini ya. Kalau tidak, berarti bisa langsung diakui. Nah, ini yang tidak dulu ya. Kalau yang tidak diakui dulu ya, tidak diakui sebagai langsung, artinya pada saat kejadian belum diakui sebagai pengurangan investasi masyarakat. Kalau belum berarti kita catat dulu di debit kerugian investasi masyarakat 750 ribu. Kreditnya penyisian kerugian investasi masyarakat atau cadangan penyisian kerugian investasi masyarakat, sama dengan mudharabah ya. Di kredit 750 ribu. Nah, kalau ini investasi masyarakat belum kurang ya, masih tetap 60 juta. Oke, kalau nanti pada saat jatuh tempo mau diakui, berarti nasabah nanti bayarnya kurangi dengan 60 juta. Nasabah kan harusnya mengembalikan 60 juta. Tapi karena rugi yang dikembalikan nasabah berarti hanya 59 juta 250 ribu. Kas masuk rekening Ibu Nisa berkurang 59 juta 250 ribu. Nah, baru berikutnya debitnya lagi 750 ribu penyisian kerugian investasi masyarakat. Yang ini tentunya kita kredit pindahkan ke debit. Ini pada saat pengakuan kerugian bagian dari investasi masyarakat. Baru di bawahnya investasi masyarakat. Paham nggak ini? Ini nanti 2 kejadian ya. Kalau di atas, kalau seperti ini mencatatnya berarti saat kejadian belum diakui sebagai pengurangan dari nilai investasi, maka kita bentuk dana cadangan. Ini baru diakui sebagai pengurangan dari investasi masyarakat, berarti sudah rugi. Ya, sudah rugi ya. Bagaimana kalau langsung saat akad berakhir langsung diakui? Bapak share kembali yang Excel tadi ya. Nah ini kan kasusnya normal, tidak ada kerugian. Sekarang rugi. 2 September. Kalau rugi berarti nasabah bayar tadi berapa? Berapa nasabah bayar tadi? Berapa Rivaldo? Kerugiannya kan 750 yang tanggung. Berapa yang dibayar nasabah? 59 juta. Berarti kalau langsung diakui pada saat akad berakhir, ya langsung saja catat berarti. Berarti nasabah bayarnya 59 juta 250 ribu. Kas masuk berarti ya. Kemudian yang ruginya, kerugian tadi 750 itu langsung akui kerugian investasi masyarakat.
750.000. Debitnya, nah, berarti kan udah 60 juta tuh debitnya. Nah, kreditnya baru investasi masyarakat. 60 juta. Selesai berarti. Jadi ini ada kerugian ya, kerugian dalam investasi masyarakat itu sebesar 750.000. Nah, itu diakui oleh bank kerugian investasi masyarakat. Misal akad berakhir kalau langsung diakui oleh bank ya. Kalau di atas, yang contoh yang atas ini bukan rugi ya, dapat untung berarti. Nah, ini jurnalnya. Bisa membedakan ya. Kreditnya sama-sama investasi masyarakat itu 60 juta. Tapi perbedaannya nampak kelihatannya. Kalau rugi berarti kasnya berkurang, dana yang dikembalikan nasabah berkurang, kekurangan itu diakui sebagai kerugian. Tapi kalau untung yang dibayar nasabah berarti lebih besar dari nilai investasi 64 juta. Investasi keuntungan itu berarti diakui sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Tanya, ada pertanyaan enggak? Akibat kerugiannya itu gimana, Pak? Kan rugi 750. Akibat kerugiannya modal investasinya kan berkurang. Jadi yang dikembalikan nasabah berapa? Tadi kan seharusnya kalau tidak rugi, nasabah mengembalikan modalnya kan 60 juta. Ya. Karena rugi dan itu diakui oleh bank sebagai kerugian, otomatis dana bank dan investasi bank tadi sebesar 60 juta tentu berkurang sebesar kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Jadi tentu bawakan dirinya dari saudara sebagai nasabah. Sekarang kita nasabah nih, terima pembiayaan dari bank 60 juta terima. Kemudian rugi 1 juta. Bank akui itu sebagai kerugian. Otomatis kalau bank akui, yang kita kembalikan tentu tidak semuanya. Yang kita kembalikan berapa? Berapa nilai kerugiannya? Kurangi berarti. Nilai investasi 60 juta, rugi 750 juta. Berarti yang dikembalikan hanya 59 juta 250. Itu akibat kerugiannya ya. Jadi akibat kerugiannya modal bank yang ditanamkan tadi dalam investasi sama nasabah berkurang. Gitu. Di mana kelihatan berkurangnya pada saat nasabah mengembalikan kelihatan itu berkurang. Yang kita terima tidak sama dengan yang kita berikan di awal. Paham? Winda Lismarni le paham. Kalau kerugian itu kesalahan nasabah atau bank, Pak? Kerugiannya, kerugiannya ada Pak tulis di atas tadi. Yang kerugiannya, nih 1. Kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Di sini kan nasabah. Maka itu yang ditanggung berdua berarti, nasabah dan bank. Yang tidak kelalaian itu artinya terjadi bencana alam atau faktor alam lah, natural ya, alami, bukan karena kelalaian. Bagaimana kalau kelalaian? Nah, ini dia di bawah. Kerugian akibat dari kelalaian pengelola. Nah, ini karena lalai pengelola yang tidak bagus dalam menjalankan usaha ya, sehingga terjadi kerugian. Ini ada dua ini ya, dua kondisi ini. Bisa jadi ini karena kelalaian pengelola dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Kalau tidak, bisa jadi tidak mampu. Tergantung pertimbangan bank. Seandainya masih mampu, maka jalankan usahanya. Kalau yang lalai pengelola, bank nggak nanggung ya. Kerugian ditanggung oleh pengelola. Seluruhnya dia nanggung. Contoh di sini kalau rugi 1 juta. Tapi karena kelalaian umpamanya dia terlalu dalam menjalankan usaha, tidak ada proteksi umpamanya. Tidak ada pengawasan sehingga terjadi kerugian. Nah, itu kan kelalaian. Tapi kalau sudah maksimal usahanya, sudah ada evaluasi, sudah ada monitoring, semuanya sudah dilakukan, tapi ternyata terjadi hujan deras, banjir bandang, kan nggak bisa kita hindari lagi. Tapi kalau ini dia nggak ada apa-apa yang terjadi, memang karena lalai saja.
Kalau dianggap masih bisa menjalankan, maka kita jalankan usahanya, berarti nggak perlu diakui kerugian. Kerugiannya nggak perlu dicatat, karena kan bank nggak rugi. Tetapi kalau kerugian kemudian dianggap nasabah tidak bisa melanjutkan usaha lagi, itu kembali kepada kondisi status nasabah. Yang dikenal dengan istilah bank itu kolektabilitas. Sudah pernah dengar istilah ini belum? Kolektabilitas? Pernah dengar nggak? Oh, nggak pernah lo dengar ya. Jadi di bank itu ada kolektabilitas, itu ada status pembiayaan nasabah. Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank itu akan ada statusnya di BI, Bank Indonesia ya. Statusnya itu disebut dengan kolektabilitas. Call 1, call 2, call 3, call 4 sampai call 5. Untuk bank umum syariah itu call-nya itu statusnya ada 5, 1 sampai 5. Tapi kalau BPRS hanya 1 sampai 4. Artinya apa? Kalau statusnya call 1 itu artinya lancar. Kalau call 2 dalam pengawasan khusus. Artinya nasabah pembayarannya ke bank ada terlambat 1 bulan berarti. 1 bulan dia tidak bayar. DPK-nya itu. Ya. Kemudian call 3. Call 3 itu artinya nasabah kurang lancar. Kalau call 3 berarti lah terlambat 3 bulan ya. Dia 3 bulan dia tidak bayar. Udah masuk bulan keempat, belum juga bayar lagi ya. Call 3. Kemudian call 4 itu diragukan. Diragukan berarti sudah masuk bulan ke-5, 6 itu. Dan 6 bulan dia nggak bayar. Dan call 5 berarti macet. Jadi kalau bank, kalau nanti sudah berkesempatan bekerja di bank, bagian pembiayaan, ini harus dicek ini. Sebelum kita melakukan pembiayaan, menyetujui pembiayaan nasabah, cek status nasabah ini di BI. Kalau dia punya pembiayaan di bank lain, akan keluar deh call-nya, kolektabilitasnya. 1 sampai 5. Kalau di nasabah belum pernah mengajukan pembiayaan, berarti dia pertama kali mengajukan bank syariah, call-nya tidak ada. Karena nggak ada pembiayaan. Tapi kalau ada dia minta pembiayaan ke bank syariah atau ada kredit di bank konvensional, akan ada call-nya. Kalau sudah lihat nanti call-nya call 1 berarti statusnya lancar. Kalau kita lihat call-nya call 3 berarti ini sudah kurang lancar, sudah ada tunggakan itu. Kalau kita lihat call-nya call 5 berarti statusnya macet. Kalau seperti itu ya berarti nggak bisa disetujui pembiayaan. Ditolak pembiayaannya, pengajuan pembiayaan ditolak. Tapi yang statusnya lancar, itu yang kemungkinannya bisa disetujui. Paham Irfando ya? Nah, itu kondisi kerugian. Dan kondisi kerugiannya seperti itu. Oke, untuk materi musyarakah yang permanen ya sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti minggu depan kita lanjutkan yang musyarakah mutanakisah. Kalau tadi ini musyarakah permanen. Permanen itu artinya tadi kan modal bank adalah 80 juta ya, 60 juta. Nasabah 20 juta. Akadnya selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan jumlah modal bank. Modal bank dari awal akad sampai akhir tetap 60 juta. Nasabah tetap 20 juta. Itu permanen namanya ya. Porsi dananya musyarakahnya permanen. Dari porsi dana ya, itu permanen. Nanti ada musyarakah mutanakisah yang dikenal di bank syariah di MMQ. Nanti pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan. Berikut dengan contoh ya. Baik, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke Google Classroom. Google Classroom ini masih aktif kan? Nah, di Google Classroom itu kerjakan latihan yang ini. Kalau ada di download materi ini, ada di slide yang 2 terakhir ini ya. Soal latihan 1. Nah, silakan dibuat. Nanti jawabannya dikirimkan ke Google Classroom. Kalau ini masih ada waktu, silakan dikerjakan. Bagi yang bisa mengerjakan tepat waktu sekarang sebelum berakhirnya jam, langsung Bapak nilai. Bapak ditandai akan ada dapat nilai bonus nanti. Oke, nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf pada kekurangan ya. Silakan
masuk ke Google Classroom. Bapak akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.